ajukan. Jadi di sini mereka mengajukan 5 argumentasi kenapa makan bergizi gratis itu, mengkonsumsinya itu menjadi haram. Yang pertama, itu makan bergizi gratis itu mengambil hak dari fakir miskin, dari hak-hak mereka atas kesehatan, atas pendidikan, dan atas makanan untuk diserahkan kepada orang-orang yang sangat kaya dan sudah mampu. Begitu. Nah, hitungannya adalah sebagai berikut. Anggaran makanan bergizi gratis itu 335 triliun rupiah di Indonesia di tahun 2026. Nah, anggaran sebesar ini itu akan memotong anggaran-anggaran pendidikan sebagai berikut. Hak tunjangan profesi guru, kemudian anggaran operasional pendidikan dari sekolah sampai ke kementerian. Kemudian beasiswa KIP kuliah itu juga kepotong, mungkin sekitar 9%. Kemudian beasiswa untuk dosen non-PNS, itu bisa dipotong 25%. Kemudian beasiswa adik, beasiswa adem, kemudian program sekolah unggul Garuda, dan bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, ini semua adalah anggaran-anggaran yang akan dipotong, atau berpotensi dipotong, atau sudah dipotong karena bergulirnya MBG yang memakan anggaran sampai 335 triliun rupiah itu. Nah, jadi dengan hal yang seperti ini, maka kita bayangkan, kita pikirkan, ada orang-orang yang mau bersekolah, mau kuliah, tapi dia kurang mampu, biasanya dapat beasiswa, itu beasiswanya dipotong untuk MBG, sehingga mereka tidak bisa menjalankan kuliah atau sekolah dengan baik. Hak-hak pendidikan mereka itu dirampas. Nah, tapi itu kan baru potensi, bukan benar-benar fakta. Ya, ada yang sudah fakta, ada yang baru potensi, dan sebagainya. Tapi Baraya, guru-guru di sekolah sekarang itu dipaksa untuk melaksanakan amanah yang bukan menjadi kompetensinya, di mana guru-guru itu sudah dilatih bertahun-tahun dan sudah berpengalaman bertahun-tahun untuk mengajar di kelas, tetapi dipaksa untuk menyiapkan makan bergizi gratis di sekolah. Banyak guru-guru yang kehilangan 2 jam, 4 jam mengajar mereka di kelas hanya untuk mempersiapkan MBG. Jadi interaksi mereka dengan siswa berkurang, kewajiban mereka untuk mengajar berkurang hanya untuk jadi penyelenggara MBG di sekolah. Nah, artinya apa? Artinya mereka diberikan kewajiban yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Balik lagi ke situ. Dan Baraya silahkan datangi guru-guru, banyak di antara mereka yang kasihan sekali karena sekarang tanggungan mereka lebih besar, dan ditambah lagi rasa sakit hati karena betapapun tanggungan mereka lebih besar, yang segera dinaikkan jadi PNS statusnya itu adalah para pegawai MBG. Pemerintah kita, menteri-menteri kita, anggota DPR kita, perwira-perwira kita, bahkan presiden kita, sekarang itu disimpan di panggung, disuruh joget, disuruh beraksi, main akrobat, kemudian ditonton oleh kita semua, kemudian kita diarahkan untuk menghujat mereka, menjelekan mereka, ngebuing mereka, melempar mereka dengan tomat busuk. Jadi mereka, Pak Prabowo Subianto dan teman-temannya itu disimpan di panggung. Kemudian ada begitu banyak cahaya yang menyorot pada mereka. Ada begitu banyak kamera, ada cermin, ada begitu banyak tata rias panggung untuk mereka semua. Agar apa? Agar mereka mempertunjukkan kebobrokan di depan rakyat. Agar rakyat menjadi semakin putus asa, rakyat menjadi semakin membenci, dan satu sama lain di antara kita menjadi saling bermusuhan, pecah belah, dan seterusnya. Sekali lagi, ketika kita membenci, itu ada yang menunggangi. Saya ditawari duit puluhan bahkan ratusan juta rupiah, menunggangi kebencian saya, keresahan saya untuk ngejelekin pihak ini, dan sebagainya. Dan bukan hanya saya, konten kreator yang lain juga saya duga mendapatkan hal yang sama. Jadi bisnis ini bisnis yang besar, Baraya. Bukan hanya soal AdSense, bukan hanya soal iklan, bukan hanya soal upah dikasih puluhan ratusan juta untuk berbicara hal bohong. Bukan hanya itu, tapi kemarahan kita sekarang memang secara sengaja dipancing-pancing, diarahkan ke sana dan kemari,
agar kita memang memberikan keuntungan buat mafia-mafia tertentu. Saya kasih contoh yang lain yang mungkin mengejutkan kepada Baraya. Saya kemarin ngobrol dengan dengan sebuah perusahaan buzzer yang ini klaimnya dia ya, yang dia mengklaim bahwa Gus Miftah itu dihancurkannya sama dia. Jadi peran buzzer itu adalah potongan video Gus Miftah yang GoPtut itu, kemudian ada video tukang es yang narik nafas, itu langsung di-share di TikTok di mana-mana sama dia dan akhirnya menjadi viral. Kemudian kolom komentarnya juga diarahkan supaya wah ini kasihan sekali gini diarahkan dan sebagainya, dan itu menjatuhkan Gus Miftah. Itu klaim sepihak, tapi cukup masuk akal. Itu kerjaan buzzer, dan itu memang ada bayarannya, ada ongkosnya. Untuk apa? Karena pemerintah kita itu sebenarnya adalah pemerintah yang dipenuhi oleh persaingan dan persengketaan antar kepentingan-kepentingan yang besar. Saya gak habis pikir bagaimana ceritanya ada orang yang seterbuka itu. Maksudnya, kalaupun ada orang-orang yang memiliki orientasi menyimpang, kalaupun ada seseorang yang memiliki hasrat seksual yang begitu kuatnya, begitu ekstrimnya, saya yakin tetap bahwa mereka itu tidak akan secara terbuka nyebar-nyebarin brosur ke pemukiman warga gitu. Makanya saya tuh sempat berpikir bahwa beliau yang dimaksud itu adalah ODGJ, saya mohon maaf ya, saya pikir itu adalah ODGJ, tetapi belakangan bahkan lebih plot twist lagi, ternyata beliau adalah guru yang sangat berdedikasi di sebuah MTS tertentu di kota Depok. Jadi seorang guru MTS pula, dan dia itu adalah guru yang luar biasa. Maksudnya beliau itu datang paling duluan ke sekolah, pulang paling akhir karena dedikasi dan tanggung jawabnya yang sangat kuat terhadap apa yang diembankan kepala sekolah kepada dirinya. Jadi beliau itu adalah orang yang sebenarnya sangat baik gitu. Cuman kenapa bisa seperti itu? Dengan lebih seksama lagi, sebenarnya kasus-kasus pencabulan, pelecehan seksual atau hal yang semacam itu tuh, itu bukan kasus-kasus tertentu saja yang kita bisa lihat hanya dalam kasus per kasus saja. Ada sebuah lembaga, namanya itu adalah Lembaga Pusat Kajian Islam dan Masyarakat di UIN Jakarta, itu menemukan ada 43.497 santri yang berpotensi dan atau rentan sekali untuk menghadapi pelecehan atau kekerasan seksual di tahun 2025 ya. Kemudian ada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat jumlah korban kekerasan seksual di pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan ya yang seperti itu mencapai 130 kasus per 6 bulan di tahun 2025 kemarin itu. Artinya apa? Artinya per tahun itu kalau kita ambil secara kasar ada 260 kasus. Artinya apa? Artinya 5 kali dalam seminggu, jauh lebih banyak daripada kemampuan saya dalam bikin video dalam rentang yang sama gitu. Nah, ini tuh harus dilihat Baraya. Jadi ketika saya memaparkan hal seperti ini, data seperti ini, kasus seperti ini, jangan anggap ini adalah sebuah serangan.